pertama yaitu profesi pustakawan dan kepustakawanan. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaiki keterampilan kerjanya sesuai perkembangan teknologi. Sedangkan pustakawan adalah tenaga profesional yang memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi di bidang ilmu perpustakaan. Pustakawan berperan mengelola dan menyajikan informasi secara efektif melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan layanan kepada pengguna. Profesi ini memiliki standar kerja dan kode etik untuk memastikan layanan yang akurat, objektif, dan berkualitas. Pustakawan merupakan tenaga profesional di bidang informasi, bukan sekedar penjaga buku. Untuk menjadi pustakawan diperlukan pendidikan dan kompetensi dalam ilmu perpustakaan, baik terkait manajemen koleksi, katalogisasi, layanan informasi, maupun pelestarian bahan pustaka. Seorang pustakawan bertugas menghimpun, mengolah, menyajikan, dan memberikan akses informasi bagi masyarakat, dengan tujuan mendukung pendidikan, penelitian, dan meningkatkan budaya literasi. Karena merupakan profesi, pustakawan bekerja berdasarkan standar kerja dan kode etik, sehingga layanan bersifat objektif, akurat, dan berkualitas. Sedangkan kepustakawanan adalah ilmu yang mempelajari praktik pengelolaan perpustakaan dan informasi. Di dalamnya mencakup manajemen koleksi, layanan pengguna, referensi, klasifikasi, preservasi, sampai pemanfaatan teknologi seperti perpustakaan digital dan akses database elektronik. Ilmu ini terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, sehingga pustakawan modern harus menguasai teknologi informasi, database, dan layanan digital agar akses informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, yaitu dasar hukum profesi pustakawan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan dasar hukum utama bagi penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perpustakaan berfungsi menyediakan akses informasi bagi masyarakat, mendukung pendidikan, penelitian literasi, serta pelestarian budaya bangsa. Undang-undang ini juga mengakui pustakawan sebagai tenaga profesional yang harus memiliki kompetensi, sehingga perpustakaan bukan sekedar tempat buku, tetapi institusi strategis bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan menjadi peraturan teknis yang mengatur bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 2007 dijalankan. Peraturan pemerintah ini menetapkan standar nasional perpustakaan, mulai dari koleksi, layanan, sarana prasarana, tenaga perpustakaan, hingga pengembangan perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, dan daerah. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pembinaan, pendanaan, serta kerjasama antar perpustakaan agar sistem berjalan efektif secara nasional. Yang ketiga yaitu Peraturan Kepala Pemerintah Nasional tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, memberikan pedoman jelas mengenai struktur karir pustakawan sebagai profesi. Peraturan ini menetapkan jenjang jabatan, tugas pokok, rincian kegiatan profesional, serta penilaian kinerja pustakawan. Dan yang terakhir yaitu sistem sertifikasi dan angka kredit pustakawan, merupakan mekanisme resmi untuk menilai kompetensi dan kinerja pustakawan. Sertifikasi memastikan pustakawan memenuhi standar profesional, sedangkan angka kredit digunakan untuk penilaian kenaikan jabatan dan pangkat. Kegiatan profesional seperti layanan referensi, katalogisasi, publikasi ilmiah, dan pelatihan dapat diakui sebagai angka kredit. Dengan sistem ini, karir pustakawan dapat berkembang secara terukur, objektif, dan berkelanjutan. Saya akan melanjutkan materi tentang kode etik perpustakaan. Kode etik perpustakaan adalah pedoman tertulis dari Ikatan Perpustakaan Indonesia untuk mengatur perilaku pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, memastikan profesionalisme, menjaga martabat profesi, serta melayani pengguna secara adil dan setara tanpa diskriminasi.
Asta Etika Pustakawan Indonesia dihasilkan pada Kongres IPI yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 9-12 Oktober. Isinya yaitu 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka, 2. Meningkatkan keunggulan kompetensi, 3. Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas, 4. Menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme, 5. Menjunjung tinggi informasi dan menyediakan akses tak terbatas, 6. Melindungi hak pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi, 7. Mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual, 8. Menjalin kerjasama dan saling menghargai teman sejawat. Materi selanjutnya, prinsip kode etik pustakawan. 1. Pengabdian adalah komitmen profesional pustakawan untuk mendedikasikan keahlian dan waktunya demi kepentingan pemustaka. 2. Integritas, yaitu menjaga martabat dan kehormatan profesi pustakawan dengan memisahkan kepentingan pribadi dan profesional. 3. Kebebasan intelektual, yaitu memberikan akses informasi yang tidak terbatas tanpa diskriminasi gender, ras, agama, ataupun pandangan politik. 4. Kerahasiaan, yaitu melindungi dan menjaga privasi atau jejak digital pengguna. 5. Objektivitas, yaitu memberikan layanan yang adil dan tidak memihak kepada semua pengguna. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran kode etik pustakawan. A. Lembaga penegak etika. Pelanggaran terhadap kode etik diperiksa dan dinilai oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan kepatuhan anggota terhadap norma profesi. B. Bentuk-bentuk sanksi. Bentuk-bentuk sanksi ada 3. Yang pertama, sanksi moral, berupa teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran ringan. 2. Sanksi organisasi, berupa pembekuan hak sebagai anggota atau pemberhentian tetap dari keanggotaan IPI. 3. Sanksi administrasi. Bagi pustakawan yang berstatus ASN, maka hukuman berupa disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Implikasi hukum, berupa keputusan DKPI yang bersifat internal profesi, namun tidak menghapuskan sanksi pidana jika pelanggaran tersebut melanggar hukum negara. Kode etik profesi pustakawan di Indonesia pertama kali didirikan, disetujui, dan dinyatakan dalam Kongres Asosiasi Pustakawan Indonesia atau IPI, yang pedomannya tercantum dalam statuta atau anggaran rumah tangga IPI bersamaan dengan UU RI nomor 43 tahun 2007. Jenjang karir pustakawan. Jenjang karir pustakawan adalah tingkatan jabatan fungsional yang menunjukkan tingkat keahlian dan tanggung jawab pustakawan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan angka kredit. Jenjang jabatan fungsional pustakawan terbagi 2. Yang pertama ada pustakawan terampil, umumnya lulusan D3 atau setara. Jenjangnya dimulai dari pustakawan pelaksana yang berada di golongan 2B hingga 2D. Pangkatnya dimulai dari pengatur muda tingkat 1 hingga pengatur tingkat 1. Yang kedua ada pustakawan pelaksana lanjutan yang berada di golongan 3A hingga 3B. Pangkatnya dimulai dari penata muda hingga penata muda tingkat 1. Yang ketiga ada pustakawan penyelia yang berada di golongan 3C hingga 3D. Pangkatnya dimulai dari penata hingga penata tingkat 1. Yang kedua ada pustakawan ahli, umumnya lulusan S1 atau S2. Jenjangnya dimulai dari pustakawan pertama yang berada di golongan 3A hingga 3B. Pangkatnya dimulai dari penata muda hingga penata muda tingkat 1. Yang kedua ada pustakawan muda yang berada di golongan 3C hingga 3D. Pangkatnya dimulai dari penata hingga penata tingkat 1. Yang ketiga ada pustakawan madya yang berada di golongan 4A hingga 4C. Pangkatnya dimulai dari pembina hingga pembina utama muda. Yang keempat ada pustakawan utama yang berada di golongan 4D hingga 4E. Pangkatnya dimulai dari pembina utama madya hingga pembina utama. Selanjutnya kompetensi penting yang harus dimiliki pustakawan. Yang pertama yaitu manajemen koleksi. Yang kedua yaitu pengembangan layanan perpustakaan. Selanjutnya kemampuan komunikasi dan kerjasama. Dan yang terakhir ada kemampuan riset dan publikasi ilmiah. Tetapi ini hanya untuk
pustakawan tingkat ahli. Selanjutnya ada mekanisme kenaikan jabatan dan pangkat. Yang pertama ada angka kredit. Kenaikan pangkat ditentukan oleh akumulasi angka kredit dari unsur utama yaitu pendidikan, pengelolaan koleksi, permasyarakatan, pengembangan profesi, dan penunjang. Kedua ada periode kenaikan. Umumnya setiap 2 tahun jika memenuhi angka kredit dan syarat lain, seperti sikap baik di 2 tahun pangkat terakhir. Yang ketiga ada peraturan. Diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Tugas dan tanggung jawab pustakawan. Yang pertama, tingkat terampil atau pelaksana. Tugas dan tanggung jawabnya menyusun bahan pustaka, melayani pengguna, dan administrasi dasar. Yang kedua ada tingkat ahli, muda atau madya. Tugas dan tanggung jawabnya ada mengelola program, pengembangan layanan, melakukan kajian, publisitas, dan pelatihan staf. Yang ketiga, kepala perpustakaan. Tugas dan tanggung jawabnya, perencanaan strategi, manajemen anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan koleksi. Nah, jalur karir non-pemerintahnya bisa dimulai dari asisten pustakawan, pustakaan profesional, hingga manajer perpustakaan. Tergantung jenis institusi, sekolah, universitas, atau umum. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dengan materi pustakawan sebagai agen informasi. Pustakawan sebagai agen informasi adalah seseorang yang aktif mengelola, menyeleksi, dan menyediakan sumber informasi. Pustakawan bertindak sebagai sumber penghubung antara informasi dengan pemustaka, yang memastikan agar informasi yang diperoleh oleh pemustaka adalah informasi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, peran pustakawan sebagai agen informasi. 1. Penyedia informasi. Pustakawan menyediakan berbagai informasi dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, dan database elektronik. Kedua, pustakawan sebagai mediator. Pustakawan menjembatani antara informasi dan pemustaka untuk mendapatkan sumber-sumber yang mereka inginkan, seperti saat mereka tidak mengetahui sumber-sumber yang tepat dan mengalami kesulitan dalam penelusuran informasi dan membutuhkan informasi khusus dan spesifik. Ketiga, pustakawan sebagai informasi, sebagai evaluator dan penyaring informasi. Di tengah maraknya informasi hoaks, pustakawan berperan dalam menilai keakuratan dan kredibilitas informasi, serta menyaring informasi yang valid dan ilmiah, dan mengarahkan pengguna kepada informasi dan sumber yang terpercaya. Keempat, sebagai pendidik literasi informasi. Pustakawan membekali pengguna dengan kemampuan menentukan kebutuhan informasi, menelusuri informasi yang benar, serta mengevaluasi sumber-sumber informasi dan menggunakan informasi secara etis dan legal. Yang kelima, pemustaka sebagai manajer pengetahuan. Pustakawan mengelola pengetahuan institusi melalui katalogisasi dan klasifikasi serta manajemen arsip digital dan pengelolaan repositori dan data penelitian agar pengetahuan dan informasi mudah ditemukan. Materi selanjutnya adalah kompetensi pustakawan sebagai agen informasi. Sebagai agen informasi, pustakawan harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi profesional. Pustakawan harus memiliki penguasaan ilmu perpustakaan dan informasi dan kemampuan penelusuran digital untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemustaka. Yang kedua, kompetensi teknologi informasi. Sebagai agen informasi, pustakawan harus mampu menggunakan database online, pengelolaan sistem informasi perpustakaan digital, serta pemanfaatan media digital dan informasi dari internet. Ketiga, kompetensi komunikasi. Sebagai pustakawan, dalam menyampaikan informasi, kita harus mampu berkomunikasi secara aktif dan melakukan pelayanan berbasis kebutuhan pengguna. Yang keempat, kompetensi etika dan profesional. Sebagai seorang pustakawan, kita harus memiliki etika dan mampu menjaga kerahasiaan informasi pengguna serta menjunjung hak cipta dan etika informasi. Selanjutnya adalah tantangan dan strategi sebagai seorang agen informasi di era digital saat ini. 1. Rendahnya literasi informasi masyarakat. Kedua, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola informasi secara digital. Ketiga, ledakan informasi bohong. Strategi dari tantangan tersebut adalah 1. Mengedukasi masyarakat agar mampu
memilah tentang informasi dan literasi informasi digital. Kedua, mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan perpustakaan. Ketiga, menyaring semua informasi sebelum disebarkan agar tidak terjadinya penyebaran berita bohong. Selanjutnya merupakan gapping profesi pustakawan. Gapping profesi pustakawan ini merupakan kondisi di mana kemampuan dan peran pustakawan belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan nyata di dunia kerja. Kesenjangan ini muncul karena perubahan lingkungan informasi yang sangat cepat, sementara perkembangan kompetensi pustakawan berjalan lebih lambat. Kesenjangan ini jelas tampak ketika pustakawan yang masih berfokus pada pekerjaan dengan teknik konvensional, sementara sekarang perpustakaan dituntut bertransformasi menjadi pusat informasi digital dan layanan berbasis pengguna. Akibatnya, pustakawan berpotensi ketinggalan dalam menjawab kebutuhan pengguna yang lebih kompleks dan berbasis teknologi. Penyebab dan dampak gapping profesi pustakawan itu, yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Transformasi digital seperti otomasi perpustakaan, repositori, big data, dan kecerdasan buatan seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi pustakawan. Yang kedua itu kurangnya pengakuan. Profesi ini sering dianggap kurang penting dibandingkan profesi lainnya. Bahkan dalam jabatan strategis, kepala perpustakaan sekolah lebih sering diisi oleh guru. Yang ketiga, kurikulum pendidikan pustakawan yang kurang adaptif. Sebagian kurikulum masih menekankan aspek tradisional yang belum sepenuhnya diimbangi dengan tuntutan teknologi baru, menyebabkan adanya gap antara keahlian yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Yang keempat, minimnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Tidak semua institusi menyediakan pelatihan rutin yang relevan dengan tantangan baru profesi pustakawan. Yang kelima, persepsi profesi yang stereotip. Pustakawan sering dipersepsikan hanya sebagai penjaga buku saja, bukan sebagai pengelola pengetahuan atau mitra strategis dalam pendidikan. Dampak gapping itu yang pertama, menghambat peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Yang kedua, mengancam upaya peningkatan literasi nasional. Yang ketiga, menyebabkan frustasi dan demotivasi di kalangan pustakawan. Yang keempat itu terlambatnya inovasi perpustakaan. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi gapping profesi pustakawan. Yang pertama, pengembangan kompetensi. Pustakawan perlu aktif mengikuti pelatihan, sertifikasi, workshop terkait teknologi informasi, literasi data, dan penerjemahan pengetahuan. Pengembangan skill di bidang IT, big data, kurasi konten digital, dan desain. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme. Pustakawan itu harus proaktif dalam pengembangan diri, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi baru. Yang ketiga, dukungan kebijakan dan kelembagaan. Pemerintah, perguruan tinggi, dan sekolah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengangkatan, insentif, dan pengembangan pustakawan yang profesional. Yang keempat, perubahan persepsi. Membangun kesadaran masyarakat bahwa pustakawan itu merupakan information spesialis yang vital dalam era digital. Yang kelima, reorientasi pendidikan. Program studi ilmu perpustakaan perlu menyesuaikan diri agar lulusannya siap menghadapi abad 21. Secara keseluruhan, gapping profesi pustakawan ini adalah tantangan besar yang harus diatasi agar profesi ini dapat berperan optimal dalam membangun masyarakat berinformasi di era digital.